Shalom jemaat Tuhan, dalam PIK kali ini dan kelanjutan daripada sebelumnya kita akan membahas tentang 5 sola, dan kita sudah membahas sola yang pertama minggu kemarin, dan kita membahas sola yang kedua yaitu sola Christo. Solus Christus, hanya melalui Kristus. Mari kita berdoa. Roh Kudus urapi hambamu, roh hikmat membimbing hambamu, dan Roh Kudus membimbing setiap kami yang menonton dan mendengarnya, supaya roh kebenaran yang membimbing dan mengarahkan kami, sehingga kami boleh memahami firman dan menerapkan dalam kehidupan Kristen kami maupun hidup pelayanan kami. Urapi hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, yaitu dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus saja. Puji Tuhan. So sekarang sola Christo, keselamatan atau pengampunan dosa dan hubungan baru dengan Allah dimungkinkan hanya melalui karya Kristus di atas salib yang membenarkan umatnya. Kita orang berdosa, kita nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita percaya pada nama Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita, maka kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang diberikan status dibenarkan oleh karya Kristus. Karena kita percaya kepada Kristus itu. Salib adalah peristiwa yang teramat penting. Salib adalah tempat dosa umatnya diampuni. Dan salib juga tempat iblis dikalahkan. Lihat. Kolose 2 ayat 14-15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi salib itu bukanlah tanda kekalahan, justru tanda kemenangan. Justru di salib itulah, ketika Yesus disalib itulah tempat iblis dikalahkan. Di salib itulah Yesus melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di atas salib itulah ya Tuhan Yesus menghapuskan dosa umatnya. Ini penting sekali ya. Oke. Tipu daya iblis yang sangat besar di dunia ini apa? Membuat sebagian orang tidak mengakui Yesus telah mati di salib. Itu tipu daya yang terbesar. Iblis dengan berbagai macam cara, pengajaran, doktrin-doktrin tertentu membuat sebagian orang di dunia ini tidak mengakui bahwa Yesus telah mati di salib. Karena apa? Karena di salib itulah, di atas salib itulah Yesus telah mengalahkan iblis dan kuasanya dan roh-roh jahat. Ya. Lihat 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Manusia lebih tertarik pada hal-hal yang dongeng, bukan hal-hal yang sifatnya historical, bersejarah. Salib adalah hal yang bersifat sangat bersejarah. Ini penting. Ya. Penyangkalan akan peristiwa salib itu merupakan dongeng yang dibuat oleh sebagian orang. Ini penting. Nah,
Ada sebagian orang yang mengatakan, oh yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Itu kata sebagian orang. Jadi sebenarnya istilah orang yang diserupakan dengan Isa, ketika kita tanya lagi, siapa itu? Siapa yang diserupakan dengan Isa? Ternyata tidak ada jawaban yang pasti. Mereka hanya berkata itu orang yang diserupakan dengan Isa. Tapi kalau kita desak, siapa itu? Nggak tahu, nggak jelas secara pasti. Ya, ada dari mereka itu yang menafsirkan orang yang diserupakan dengan Isa adalah Yudas Iskariot, katanya gitu ya. Ya. Sekarang kalau kita berpatokan pada tafsiran itu, maka kita bertanya, apakah bisa seorang yang kualitas karakternya seperti Yudas Iskariot bisa berdoa bagi para penganiayanya yang menyalibkan dia, yang mengata-ngatai dia, walaupun sudah disalibkan, mereka yang di depan Yesus tuh mengata-ngatai Yesus dengan perkataan-perkataan yang luar biasa kurang ajarnya. Ya. Kalau itu bukan Yesus tapi Yudas Iskariot yang disalibkan, bisakah orang seperti Yudas yang berkualitas karakter seperti demikian bisa berdoa bagi para penganiayanya? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Bisakah? Ya, dua tangannya dipakukan, ya, kepalanya dikenakan mahkota duri penuh dengan darah, belakangnya dicambuk, ya, 39 kali cambukan, banyak lalat-lalat di Golgota yang besar-besar yang menggigiti akan luka dari Yesus. Dua kakinya juga dipakukan. Ya. Bisakah orang dengan kualitas Yudas Iskariot, kualitas karakter seperti Yudas Iskariot, bisa berdoa bagi para penganiayanya? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Biasanya kita kalau melihat orang yang menyakiti, yang mengecewakan, yang merugikan kita lalu kita sedang mengalami kesulitan. Kita jengkel sama orang-orang di depan kita yang berbuat jahat kepada kita. Mungkin kita akan berkata, kapan ya waktunya saya akan hantam kamu. Itu biasa kan begitu kan. Ya. Biar Tuhan menghajar karya gitu ya. Kalau kita nggak mampu melakukan sendiri. Tapi Yesus di atas salib masih bisa berdoa. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Perkataan itu pasti tidak bisa dikatakan oleh orang selevel Yudas Iskariot. Ya. Oke. Begitu banyak orang, kalau kita melihat Alkitab, begitu banyak orang termasuk Maria, ibu Yesus, dan murid-murid yang lain sebagai saksi Kristus selama Via Dolorosa, selama dia memikul salibnya, dan sewaktu dia disalibkan. Mereka menjadi saksi mata. Selain murid-murid Yesus, prajurit-prajurit Romawi, ya, pemimpin pasukan Romawi, orang-orang yang membenci Yesus, mereka menjadi saksi-saksi Kristus di depan Yesus yang disalibkan itu. Masakah mereka tidak dapat mengenali? Ini bukan Yesus nih yang disalibkan. Ini Yudas Iskariot nih yang disalibkan. Masakan mereka tidak dapat mengenalinya? Ini satu hal, pertanyaan yang penting. Ya. Yohanes 9 ayat 25-27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, ya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, yaitu Yohanes muridnya itu, "Inilah ibumu." Dan sejak satu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Jadi Yesus yang disalibkan itu disaksikan oleh orang-orang yang terdekat dia, yang pasti bisa membedakan ini Yesus atau ini orang yang diserupakan dengan Yesus. Pasti mereka tahu. Dari suaranya,
dari sikapnya, ya pasti mereka tahu kalau itu hanya orang yang diserupakan dengan Yesus. Ya. Yohanes 19 ayat 33 sampai 34. Tetapi ketika mereka prajurit-prajurit sampai kepada Yesus yang sudah mati disalib itu ya, dan melihat bahwa ia telah mati, yaitu Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi ketika Yesus sudah mati disalib, prajurit-prajurit menurunkan dia dari atas salib, tapi sebelum diturunkan, seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi mereka pasti tahu ini bukan orang lain, bukan orang yang diserupakan dengan dia, tapi ini betul Yesus Kristus itu. Ini penting sekali ya. Ya, Pak, juga pada saat mereka menurunkan mayatnya dari atas salibnya, kalau Yesus tidak benar-benar mati dan dia bangkit, berarti kita menempatkan Yesus dan Allah sebagai pembohong. Itu tidak mungkin. Kalau Yesus tidak benar-benar mati dan bangkit, berarti kita menempatkan Yesus dan juga menempatkan Allah sebagai pembohong. Gak mungkin itu. Allah kok pembohong? Yesus kok sebagai Tuhan juga pembohong? Gak mungkin itu. Orang yang menyebarkan isu itulah yang bohong. Pembohong besar di dunia ini. Ya. Literatur sebelum Quran, 6 abad sebelum Quran dituliskan, mendukung peristiwa kematian Yesus yang bersejarah itu. Jadi tidak ada yang menolak kecuali satu literatur, yaitu abad ke-7 Masehi itu, yaitu Quran. Ya, ini penting sekali. Ya, seorang saksi yang terkenal bernama Flavius Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama. Dia bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, tapi dia menulis satu buku yang terkenal yang namanya Antiquities of the Jews. Dalam buku 18 chapter bab 3 ayat 64. Dia berkata gini. Ini dalam bahasa Inggris saya terjemahkan. Ketika Pilatus atas saran dari para pemimpin masyarakat kita telah menghukumnya di atas salib, mereka yang mengasihi dia sejak semula tidak meninggalkannya. Dia menyatakan diri hidup kembali pada hari ketiga. Seperti para nabi telah menubuatkan hal itu. Dan 10.000 hal-hal yang indah berkenaan dengannya. Dan umat Kristen yang dinamai sesuai dengan namanya tidak dapat dihapuskan sampai sekarang ini. Jadi seorang sejarawan Yahudi yang bukan Kristen, dia mensahkan, dia meneguhkan bahwa Yesus itu memang di atas disalibkan, bukan orang yang diserupakan dengan dia, bukan. Lalu 3 hari kemudian bangkit kembali. Ini kesaksian daripada Josephus abad pertama. Jadi kalau kita mempelajari sejarah, ada literatur dari abad pertama, ada literatur dari abad ke-7. Yang mana yang lebih dipercaya? Ya tentunya literatur dari abad-abad sebelumnya. Itu yang lebih dipercaya. Ya. Dan itulah teknik orang yang belajar sejarah. Ya. Nah, keselamatan itu bukan melalui gereja, hanya melalui Kristus saja. Ya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tidak tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Itu dalam keputusan Konsili Vatikan. Ya. Ini adalah ajaran terakhir kami bagi kamu. Terimalah, torehkanlah di pikiran kamu. Kamu semuanya berdasarkan perintah Allah, keselamatan tidak bisa ditemukan dimanapun kecuali dalam gereja. Nah ini hal yang beda lagi. Kita orang Kristen dan menurut Alkitab keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Tapi literatur ini mengatakan keselamatan hanya didapat dalam gereja. Itu sepertinya kok mirip-mirip tapi beda sekali.
Keselamatan hanya kita dapat dalam Yesus, Tuhan Yesus Kristus, bukan dalam gereja. Ya. Ya, Kristus adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia, dan tidak ada keselamatan melalui nama lain. Nggak ada keselamatan melalui nama lain. Lihat 1 Timotius 2 ayat 5. Ya, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Ya, pada zaman Martin Luther, doktrin sola Christus, hanya melalui Kristus, doktrin sola Christus menolak peran Maria dan para santo atau santa sebagai alamat doa umat Tuhan. Alamat doa umat Tuhan kepada Allah Bapa melalui jasa Tuhan Yesus Kristus, bukan melalui Maria, walaupun Maria adalah orang yang pernah dipakai Tuhan untuk melahirkan Yesus secara manusia. Tapi bukan alamat doa kita melalui Maria, bukan. Alamat doa kita adalah kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus saja. Juga bukan melalui santo atau santa yang dianggap sebagai orang-orang suci. Ya. Oke, di Lumen Gentium artikel 68 dikatakan Bunda Yesus telah dimuliakan di surga dengan badan, jiwa, dan citra serta awal penyempurnaan gereja pada masa datang. Bunda Yesus telah dimuliakan, disebut gitu ya. Bunda Yesus telah dimuliakan di surga dengan badan, jiwa, dan citra. Kata Lumen Gentium artikel 68. Begitu pula dalam dunia ini, sampai tiba hari Tuhan, ia yaitu Maria bersinar gemilang sebagai tanda harapan yang pasti dari tanda hiburan bagi umat Allah yang sedang berziarah. Apakah benar itu menurut firman Tuhan? Apakah benar? Iya, bandingkan 1 Korintus 15 ayat 52. Kembali kepada firman Tuhan saja yang menjawabnya. Dalam sekejap mata dikatakan, kata Paulus ya, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, yaitu pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Maria, ibu Yesus juga sama, beliau sudah mati secara jasmani, belum dibangkitkan. Nanti bersama-sama dengan semua umat Tuhan dari segala zaman, dari segala tempat akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang kedua kali dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Oke. Kita singgung tentang doa kepada Maria. Kenapa saya singgung ini? Karena ada sebagian orang yang mempraktikkan hal itu, doa seperti itu ya. Salam Maria 3 kali ya. Ya Bunda penolong abadi, tolonglah aku selamanya untuk berseru kepada kekuatan namamu. Karena namamu merupakan pertolongan bagi yang hidup dan keselamatan bagi yang dalam sakratul maut. Bunda Maria tersuci, Bunda Maria yang termanis, engkau yang kusayangi, janganlah menunda datangnya bantuanmu bagiku. Bila aku berseru kepadamu untuk segala godaan yang mempersulit aku, dalam semua keperluan hidupku, aku berseru kepadamu berulang-ulang, Bunda Maria, Bunda Maria. Ya. Ya Bunda penolong abadi, engkau adalah perantara setiap rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam kedukaan kami. Jadi mereka menyebut bahwa Bunda Maria adalah sebagai perantara setiap rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Jadi nggak cukup hanya Tuhan Yesus, tapi mereka butuh perantara lain yang namanya Bunda Maria itu. Itu kata sebagian orang ya. Engkau adalah perantara dari segala sesuatu yang terburuk dan para pendosa yang ditinggalkan jika mereka datang kepadamu. Jika engkau melindungiku, aku tak akan merasa takut karena dosa-dosaku, sebab engkau akan mendapatkan bagiku pengampunan, bukan roh-roh jahat. Karena engkau lebih berkuasa dari semua ketakutan akan neraka.
Aku juga tidak akan merasa takut pada Yesus hakimku karena ia ditenteramkan oleh doa darimu. Waduh. Jadi seorang kalau langsung ketemu sama Yesus bisa merasa takut. Ya. Tapi kalau melalui Bunda Maria, wah, Bunda Maria akan menolong orang itu. Itu pengajaran sebagian orang. Ya. Bundaku tersayang, dapatkan bagiku pengampunan atas dosa-dosaku. Rasa cinta akan Yesus, ketekunan terakhir, dan rahmat agar selalu memohon pertolonganmu sepanjang segala masa. Oh Bunda penolong abadi, salam Maria 3 kali. Ya, tanggapan. Kita kembali kepada back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Apakah Alkitab firman Tuhan itu menyetujui ajaran itu? Mari kita bandingkan. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka, yaitu murid-murid Tuhan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan. Jadi mereka bukan berdoa kepada Bunda Maria, justru mereka Rasul-Rasul Tuhan berdoa bersama Bunda Maria, Ibu Yesus itu. Dan berdoa juga bersama dengan saudara-saudara Yesus. Ini penting. Jadi alamat doanya tetap kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan murid-murid Tuhan termasuk Bunda Maria dan saudara Yesus yang lain berdoa bersama-sama kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Alkitab ajarkan seperti itu. Juga doa bukan dialamatkan kepada para santo atau santa. Orang-orang kudus itu. Santo itu orang-orang kudus laki, santa itu orang-orang kudus perempuan. Gereja GRK tahu ya? Percaya bahwa para rasul dan para martir yang telah menjadi saksi iman terhubung secara sangat erat dalam Kristus. Gereja mengangkat mereka sebagai santa atau santo dan menghormati mereka dengan devosi khusus, penyembahan khusus, bersama-sama dengan Santa Perawan Maria dan para malaikat yang kudus. Jadi sebagian orang percaya bahwa setelah melahirkan Yesus, Maria tidak melahirkan lagi, ya, dan dia disebut sebagai perawan. Pada Alkitab tidak mengajarkan itu. Lihat Markus 6. Setelah Maria melahirkan Yesus sebagai anak yang sulung, Maria melahirkan anak-anak lagi, baik yang laki maupun yang perempuan. Saudara lihat Markus 6 saja. Kita lihat kepada firman Tuhan saja. Ya. Gereja memohon bantuan doa-doa mereka. Doa-doa para santo santa itu. Ya, yang dianggap sebagai orang kudus itu. Ya, bandingkan Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 7 ayat 25. Lihat ya. Ibrani 7 ayat 25. Saya bacakan dalam terjemahan sehari-hari. Oleh karena itu untuk selama-lamanya Yesus dapat menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Sebab Ia hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu. Jadi sang juru syafaat kita bukanlah Bunda Maria, bukanlah para santo dan santa. Bukan. Juru syafaat kita cuma satu. Siapa? Ya Yesus saja. Yesus yang sudah naik ke surga 2000 tahun lalu. Setelah dia bangkit, dia tinggal selama 40 hari, dia naik kembali ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya dan akan datang pada hari kiamat untuk menjemput umatnya. Ya, sekarang yang dia lakukan oleh Yesus di surga apa? Ia menaikkan doa syafaat bagi umatnya yang masih hidup di dunia ini. Ini penting sekali. Ya, mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu, bagi umatnya. Ya. Juga bukan dengan jasa atau perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena jasa atau perbuatan baik kita. Ya, ini siapa ini? Nah, ini adalah seorang bernama Andrew G. Andrew G itu sebagai perintis seminar Alkitab Asia Tenggara yang sekarang di Malang. Ya. Dulunya dirintis di Bandung. Ya. Andrew G seorang hidup sejaman dengan Bapak Johnson, ya, sama-sama jadi pengkhotbah yang hebat waktu itu ya. Dan beliau datang ke Indonesia dan merintis
seminar Alkitab Asia Tenggara. Waktu itu Madrasah Alkitab Asia Tenggara yang berubah jadi Saat Seminar Alkitab Asia Tenggara. Andrew G pernah ngomong gini, kalau masuk surga dengan perbuatan-perbuatan baik, maka surga akan dipenuhi oleh sapi-sapi katanya. Kenapa demikian? Karena sapi-sapi itu kerjanya setiap hari berbuat baik buat manusia. Sapi dipakai tenaganya untuk melembutkan tanah, ya, membajak tanah. Ya, sapi juga diambil air susunya untuk diminum oleh manusia. Ya, sapi juga kalau sudah tua dipotong, dagingnya dimakan. Jadi sapi itu waktu masih muda digunakan tenaganya untuk mengangkut barang-barang atau menarik pedati. Sapi itu luar biasa. Makanya dia bilang, Andrew G bilang, kalau masuk surga dengan perbuatan baik, maka mungkin sapi lebih baik daripada manusia. Sehingga katanya surga akan dipenuhi sapi-sapi. Karena sapi adalah binatang yang baik pada manusia. Ya. Itu hanya perkataan Andrew G sebagai sindiran saja. Ya. Apa yang dianggap baik dalam tanda kutip ya oleh manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan. Harus kita pahami ini. Apa yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan bukan hanya melihat yang di luar, bukan hanya melihat yang dikatakan. Ya, tapi Tuhan melihat yang diimajinasikan dalam pikiran, dalam hati kita. Ya, kita lihat ini. Lihat Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Lihat gambar itu kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun-daun. Lihat daun-daun yang bertebaran itu. Yang sudah layu itu. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, di hadapan Tuhan kita ini seperti kain kotor saja. Segala kesalahan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya. Dan seperti daun yang dilenyapkan oleh angin saja. Itu makanya kita butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus itu, Tuhan Yesus Kristus itu. Ya. Perbuatan baik dalam tanda kutip ya, kesetiaan, suka menolong dan lain-lain tidaklah menyelamatkan. Ini penting. Ya. Perbuatan baik di hadapan Tuhan itu hanyalah buah dari pertobatan. Jadi pertobatan itu nomor 1. Setelah itu ada buahnya, yaitu perbuatan baik. Ya. Lihat Matius 3 ayat 8. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, anugerah saja, bukan oleh karena jasa kita, bukan karena jasa perbuatan baik kita. Diselamatkan oleh anugerah Tuhan melalui iman kepada karya Yesus di atas salib. Ini penting sekali. Itu ajaran Kristen mengajarkan seperti itu. Ya, kita bisa beriman dan setia kepada Yesus. Kita bisa beriman dan setia kepada Yesus, itu juga anugerah. Seorang bisa tetap setia, tetap beriman walaupun tantangan aniaya menimpa dia, tapi dia nggak menyangkali. Itu bukan karena kekuatan dia bertahan, tapi karena Roh Kudus menolong, karena anugerah Tuhan yang menguatkan dia. Ya, walaupun tantangan menimpa dia. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini semua itu menurut kerelaan Tuhan saja. Ya, Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Kalau kita mau percaya Yesus, itu kemauan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Kalau kita mau tetap setia iring Tuhan walaupun tantangan banyak menghadang kita, kemauan itu, kekuatan itu semua datang dari Tuhan yang menguatkan kita. Ini penting. Ya. Iya. Bagaimana sikap umat terhadap sola Kristus? Hanya melalui Kristus. Ya,
Sikap umat adalah hanya melalui nama Yesus saja. Hanya memuliakan nama Yesus saja. Memuliakan nama Yesus. Kenapa orang Kristen memuliakan nama Yesus? Ya karena beliau lah yang menyelamatkan kita. Beliau lah yang menghapus dosa kita. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ini Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nggak ada sombong, nggak ada kesempatan untuk menyombongkan diri. Semua itu karena karya Tuhan saja. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Maka bagi Dialah, bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang kedua, sikap umat Tuhan terhadap sola Kristus, hanya hidup kita hanya mengutamakan Yesus dan perintahnya dalam hidup kita. Hidup kita mempunyai tujuan yang hanya mengutamakan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Ya, bagaimana cara memuliakan Yesus? Ya, lakukan perintah-perintahnya. Ya, kita punya tekad, kita punya ambisi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan berkata Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu kita menuruti segala perintahnya. Yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya. Ia adalah Tuhan atau pemilik hidup kita. Yesus adalah Tuhan atau pemilik hidup kita. Ini penting. Ya. Ya, bagaimana sikap umat terhadap sola Kristus? Yang ketiga, hanya percaya kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Jangan punya berhala dalam hidup kita. Berhala itu bisa termasuk seseorang atau beberapa orang atau benda-benda. Bukan, kita enggak menyembah itu semua. Kita hanya menyembah dan percaya kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Ya. Ini penting. Kalau umat Tuhan sakit misalnya, bukan berarti kalau kita percaya pada Yesus, bukan berarti kita nggak perlu bantuan dokter, kita nggak perlu bantuan obat. Ingat, dokter maupun obat itu hanya alat Tuhan, dan Tuhan izinkan pemakaian alat itu dalam hidup kita. Tuhan sang pemberi, ya, tapi Tuhan memakai alat-alat itu. Ya, lihat 1 Timotius 5 ayat 23. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Timotius itu punya kelemahan dalam hal pencernaan. Dia bilang, janganlah lagi minum air saja. Jangan hanya minum air saja. Tapi tambahkan anggur sedikit. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak kan mabuk. Tambahkan anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi ini nasihat daripada Rasul Paulus kepada murid yang bernama Timotius. Tambahkanlah anggur sedikit. Sebab anggur punya zat-zat yang bisa menolong menguatkan pencernaan daripada Timotius itu. Lihat 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas itu siapa? Dokter, tabib. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Ini waktu Rasul Paulus di penjara di kota Roma ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Jadi seorang rasul yang besar, dia punya kelemahan pada tubuhnya, dan sehingga Tuhan mengutus dokter Lukas untuk bersama dengan Paulus untuk memberikan bantuan-bantuan medis kepada hambanya ini. Ya. Sebagai tanda tanggung jawabmu, kerjakan bagianmu dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya, jaga kesehatan baik-baik. Jaga kualitas tidur kita, jaga kualitas kerja kita. Jaga kualitas kapan harus tidur, kapan harus bekerja. Ya, kita jaga itu. Ya, kita tahu akan mekanisme tubuh kita.
Jam 11 sampai jam 1, jam 11 malam sampai jam 1 merupakan mekanisme sebagai pembuangan racun-racun dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita tidur, jangan tidur melewati jam 11, itu tidak baik bagi kesehatan. Ya. Kerjakan bagian kita. Dan masih banyak hal lagi yang kita nggak bisa kerjakan. Ya serahkan sama Tuhan. Do your part and God will do his part. Kerjakan bagianmu dan Allah akan mengerjakan bagian dia. Biarlah jadi berkat bagi saudara. Amin. Ya, kita nyanyikan satu lagu ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Roh Kudus penolong kami. Apa yang hamba-Mu sampaikan masih sangat terbatas. Tapi Roh Kudus, Roh Hikmat menyempurnakannya dan membimbing setiap kami yang mendengarnya, mendengar firman Tuhan, lebih paham akan firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, Amin.